Selamat pagi teman-teman, pagi ini kembali kita akan sharing bersama dengan menggunakan sosial media. Dan tema kita pagi ini adalah penyakit yang tidak kita ketahui. Alkitab menuliskan manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sesuai dengan tema kita, penyakit yang tidak kita ketahui, maka berdasarkan firman Tuhan, manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan ada penyakit yang dapat menyerang tubuh manusia. Dan kita mengetahui ada begitu banyak penyakit. Demikian juga dengan ada penyakit yang dapat menyerang jiwa manusia. Kita memahaminya sebagai penyakit kejiwaan. Ada depresi yang begitu berat, stres yang begitu berat, ketakutan, kekhawatiran yang begitu berat, sehingga mengganggu kejiwaan manusia. Dan tinggal satu lagi, rohani manusia, roh manusia. Ada penyakit yang juga dapat menyerang roh manusia, yang dapat menyebabkan rohani seseorang itu menjadi sakit, bahkan sampai kepada mati. Kita dapat melihat dalam 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat yang kelima. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kita tidak mengetahui, bahkan tidak menyangka bahwasanya mencari-cari soal dan bersilat kata adalah suatu penyakit. Bahkan ada banyak lagi penyakit dalam rohani manusia. Dan kita tidak menyebutnya sebagai penyakit. Selama ini kita tidak menyebutnya sebagai penyakit, karena kita tidak mengetahuinya. Bila kita ingin mengetahui penyakit yang terjadi dalam rohani kita, apa penyakit yang ada dalam rohani kita, dalam kehidupan rohani kita, maka kita dapat melihat berdasarkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang firman Tuhan ajarkan untuk kita hidupi, dan kita menghidupinya, melakukannya, itulah rohani yang sehat. Dan segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itulah rohani yang sakit. Mungkin tidak seluruhnya sakit, tapi ada bagian dalam rohani kita yang sedang sakit, yang butuh untuk disembuhkan. Namun kita tidak mengetahuinya. Kita tidak menyadarinya bila kita tidak melihat berdasarkan firman Tuhan. Sehingga maksud renungan pagi ini, yang pertama adalah dengan kita mengetahuinya, maka kita akan berusaha untuk mengobatinya. Sebagai contoh, saat tubuh kita sakit, kita tidak akan membiarkan tubuh kita sakit berlama-lama. Meskipun itu penyakit-penyakit yang ringan, batuk, flu, pilek, demam, tidak ada seorang manusia pun yang ingin penyakitnya lama dalam tubuhnya. Ia mengambil sikap, ia pergi ke dokter, atau ia minum obat-obatan herbal dan sebagainya. Ada tindakan, ada upaya yang dilakukan oleh kita manusia saat tubuh kita sakit supaya tubuh kita sembuh. Demikian juga dengan kejiwaan manusia. Kadangkala ini juga bisa
tidak diketahui. Namun bila diketahui, maka orang-orang saudaranya, keluarganya menolong dia, membawa dia ke psikiater, psikolog untuk mengobati dia. Namun bagaimana dengan penyakit rohani? Kita sendiri bisa tidak tahu, orang lain, saudara-saudara kita juga bisa tidak mengetahuinya. Kita bisa tampak sehat-sehat, ceria, segar, pekerjaan baik, kehidupan baik, rumah tangga baik, seakan-akan semuanya baik, tidak ada yang sakit. Tapi kita bisa tertipu dengan keadaan ini. Kita bisa melihat orang yang bahkan rajin ke gereja, mungkin juga ikut dalam pelayanan. Kita tidak akan menyangka orang itu memiliki sakit rohani, penyakit rohani. Sampai orang itu atau kita mau jujur terbuka dengan Tuhan, mau melihat, mau memeriksa kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui ada penyakit rohani yang ada dalam diri kita. Dan seperti orang yang sakit tubuhnya, ia bersegera, ia mengambil tindakan untuk ia sembuh. Demikian juga seharusnya kita yang sedang memiliki sakit dalam rohani kita. Kita melakukan upaya, tindakan. Bila orang yang sakit tubuh datang kepada dokter, maka bila kita sakit rohani, maka kita juga datang kepada dokter, tabib yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini baik bagi kita. Sebenarnya kita tidak perlu malu akan hal ini. Tindakan kita adalah kita berupaya untuk mengobatinya. Kita bukan menutup-nutupinya, tetapi kita menutup-nutupi apa yang buruk dalam kehidupan kita. Karena kita merasa malu. Sumpama sebagai contoh, semua baik, sehat, pekerjaan baik, semua baik. Namun kita sendiri mengetahui bahwasanya kita melakukan hal yang tidak berkenan. Saya tidak akan sebutkan, ada begitu banyak melakukan hal yang tidak berkenan. Tapi kita mengetahui ini suatu dosa, pelanggaran. Dan kita malu akan itu. Kita tidak menceritakan kepada keluarga kita. Kita tidak menceritakan kepada saudara-saudara kita. Karena kita merasa malu. Dan kita tidak menganggap itu suatu penyakit. Padahal Alkitab menjelaskan itu adalah penyakit rohani. Dan kita mendiami begitu saja. Karena kita masih hidup baik-baik saja. Kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita. Sampai akhirnya penyakit itu semakin berat. Penyakit rohani itu semakin berat. Dan akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Saya percaya teman-teman mengerti akan hal ini. Dan pagi ini kita dapat melihat keberadaan kita. Tidak harus malu. Diperlukan hati yang terbuka kepada Tuhan. Itu lebih baik. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan kita. Tidak ada yang dapat menyembuhkan rohani kita. Selain Tuhan. Adalah lebih baik untuk kita menyadari penyakit kita. Yang kedua adalah untuk kita dapat menolong orang lain juga. Dalam kitab Roma 15 ayat 1. Dituliskan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tentu firman Tuhan ini bukan sedang menjelaskan kita kuat secara tubuh kita kuat, bukan. Namun firman Tuhan sedang menyampaikan kepada kita yang kuat dalam rohani kita. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat atau lemah atau sedang sakit. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sehingga sikap kita tepat. Maksudnya begini. Bila kita melihat sesama kita jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, karena rohaninya sedang sakit, maka kita menolong dia.
untuk dia bangkit, untuk dia boleh pulih kembali, untuk dia boleh hidup seperti seturut dengan firman Tuhan sehingga rohaninya menjadi sehat, menjadi kuat. Jadi kita sesama anak-anak Tuhan, sesama saudara dalam Tuhan, saling menanggung, saling menolong, saling menopang. Karena kita juga demikian, kita membutuhkan pertolongan saudara-saudara kita untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan poin yang ketiga, bila kita mengetahui penyakit rohani kita dan kita punya sikap untuk kita berobat, untuk kita mendapatkan kesembuhan, maka kita juga datang kepada Tuhan untuk kita mendapatkan kesembuhan. Kita dapat melihat dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan sebagai penutup, inilah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Kita datang kepada Tuhan dan belajar dari Tuhan. Tentu waktu kita membaca firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka ini bukan hanya tentang kita letih lesu karena sakit penyakit dalam tubuh kita, penderitaan, karena persoalan rumah tangga, persoalan perekonomian dan sebagainya, sehingga kita letih lesu dan berbeban berat. Tapi kita tahu bersama bahwasanya kelemahan-kelemahan rohani kita, penyakit-penyakit rohani kita, ini dapat membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah putus asa, mudah bersungut-sungut, hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kenajisan. Semua ini membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Dan ada banyak lagi. Namun Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Pagi ini berita baiknya kita dapat melihat kehidupan kita secara seluruhnya. Tubuh kita perhatikan, tapi jiwa kita juga harus kita perhatikan. Rohani kita juga harus kita perhatikan, karena semuanya menjadi satu bagian. Jangan hanya memperhatikan tubuh saja, tapi perhatikan juga jiwa dan roh kita. Untuk sehat, kita harus belajar dari firman Tuhan. Untuk tetap sehat, kita harus bergantung pada Tuhan. Untuk tetap sehat, kita harus datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Demikian sharing kita pagi ini. Saya tetap mendorong teman-teman untuk senantiasa memiliki persekutuan dengan saudara-saudara seiman, dengan teman-teman dalam gereja, persekutuan dalam keluarga, persekutuan dengan teman-teman di mana saja, dalam sekolah, dalam pekerjaan, karena itu baik bagi kita. Bila kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, maka kita akan mendapati kita memiliki kelemahan, bahkan penyakit rohani, dan kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita juga. Memang yang dapat menyembuhkan Tuhan, tapi mereka dapat menolong kita, seperti dalam kitab Roma 15 ayat 1 tadi, untuk membawa kita kepada Tuhan, untuk membawa kita belajar firman Tuhan. Kita membutuhkan saudara-saudara kita membantu kita. Teman-teman juga dapat menghubungi saya bila teman-teman rindu untuk sharing di nomor telepon WhatsApp 082247927795. Kita dapat sharing bersama, saling menguatkan, saling mendoakan. Demikian sharing kita pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Meskipun keberadaan kita saat ini kita ketahui ada penyakit rohani kita, jangan kecil hati, jangan malu. Seperti tubuh dapat sakit,
jiwa juga mungkin dapat sakit, maka kita tahu rohani kita juga dapat sakit. Jangan kecil hati. Ada Tuhan yang mau menyembuhkan kita secara seutuhnya. Datang pada Tuhan. Jangan cepat menyerah. Sama seperti tubuh memiliki proses untuk akhirnya dapat sembuh. Tapi kita bertekun, berobat terus, makan obat, hidup teratur supaya dapat sembuh. Demikian juga rohani kita. Kita tekun, belajar firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya rohani kita menjadi sembuh, sehat kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.